Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulum wal hikam amma ba'd. Hadratul kurama, bapak-bapak, saudaraku semua, keluarga besar juga UPT ya, dari Masjid Raya Kiai Hasyim Asy'ari, juga Bu Nyai, Bu Ustadzah, orang tua kami, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Semakin bertambah umur, mudah-mudahan semua semakin sehat walafiah. Sehat lahirnya, sehat batinnya, juga sehat rezekinya, sehat ekonominya, rezekinya semakin gembrojok. Nah, tahu gembrojok, Bu? Ya. Mudah-mudahan juga semakin sehat, berkah dan manfaat. Amin ya robbal alamin. Kalau biasanya ya pagi-pagi begini saya ngelihat anak-anak kita mahasiswa yang masih muda-muda, saya ngelihat begini ke ibu-ibu kok kayak kelihatannya kok sama. Iya, kelihatannya sama, buah kedondong, buah manggis. Enggak nyangka ya, ibu-ibu keluarga besar di Rosa Aswaja semakin manis. Mudah-mudahan semakin manis lahirnya, batinnya, juga nasibnya. Amin. Pokoknya yang pahit nasibnya mudah-mudahan Allah menghilangkannya. Amin ya robbal. Makanya kalau tadi Pak Kiai Jalani sudah ngajarin kita, udah pokoknya mengenai masalah keluarga yang enak-enak, saya juga kepingin ngajarin yang enak-enak. Nah, kepingin enggak masuk surga, Bu? Kira-kira masuk surga itu enak apa enggak? Masuk surga tidak hanya tidak hanya nanti di akhirat saja, tapi lahirnya juga surga, batinnya juga surga, dunianya, kuburnya, apalagi akhirnya seperti surga. Kepengen enggak? Kepengen enggak hidup yang seperti ini? Ada orang yang kelihatannya hidupnya enak banget, ya kelihatannya ceria banget, tapi hatinya penuh dengan kedongkolan. Ada enggak begitu? Ada enggak gitu? Ada kelihatannya dunianya enak banget, tapi kuburnya digebukin malaikat. Kepengen enggak begitu? Kepengen kita dalam jangka yang panjang yaitu di akhirat, jangka menengah di alam kubur, jangka yang sebentar hidup ini di dunia kita mendapatkan seperti surga. Amin ya robbal. Makanya kuncinya 4, Bu. Bapak, kuncinya 4, Pak. Apa itu? Ini sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih. Kalau kepingin dunia, kubur, akhiratnya keluarga Aswaja ini bisa merasakan, maka dalam hidup ini minimal 4 yang kita lakukan. Apa itu? Pertama, afsus salam, senantiasa menebarkan kedamaian. Damaikan dulu setiap bangun tidur, setiap pagi, bahkan mau tidur, damaikan dulu pemikirannya, hatinya. Jangan gundah, jangan pesimis, karena kita punya siapa? Kita punya siapa? Allah. Bangun tidur itu yang ada alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kemudian kita zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Husnudon ama Allah, husnudon ama diri sendiri, bahwa dirinya ini bisa, bahwa dirinya ini bahagia,
penuh dengan syukur kepada Allah, maka dalam dirinya kalau bahagia, tenang, cerah, maka akan ke anak, ke suami, ya, mulai dari pikirannya, hatinya akan terasa nikmat. Jadi pagi-pagi yang dipikirin, alhamdulillah ya Allah, afini fi jasadi ya Allah. Kau berikan aku sehat, maka sehatkanlah aku terus, sempurnakanlah dari segala macam penyakit dan segala macam kepayahan. Sehatkanlah suamiku, sehatkanlah anakku, sehatkanlah saudara-saudaraku. Sebut semua yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Termasukkan sehatkannya ekonominya. Betul apa enggak? Setelah itu bangun, kita bersyukur sama Allah, sholat dulu. Insya kalau bangun tidur langsung ngapain, Bu? Biasanya kalau ibu-ibu bangun tidur itu yang dilihat, itu yang dipikirin itu dapur, yang dipikirin adalah cucian. Ada nggak begitu? Yang sekarang jangan mikir itu, mikir dulu ya, mikir dulu apa yang harus kulakukan. Syukur, pandai bersyukur sama Allah dulu. Insya belajar, karena ciri khas orang yang beriman itu, nih Bu, mohon maaf, kalau kita tanya sebagai berdasarkan hadis Rasul, ciri orang yang beriman itu ada 3. Wama alamati imanikum, ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Apa sih alamatnya orang-orang yang beriman itu? Menjawab semuanya para sahabat, qalu nashkuru alal raha wa nasbiru alal bala wa naradha bil qadha. Yang intinya begini, ya nanti kalau ini dibahas terus, yang tadi tidak dibahas. Ya. Kami belajar untuk pandai bersyukur. Kami belajar untuk tabah dan sabar ketika menghadapi uji. Wa naradha bil qadha, dan kami ikhlas dan tawakal ketika menghadapi ketetapan Allah. Contohnya begini Bu, saya mau tanya, dalam diri kita ini Allah ngasih cobaan 3. Kasih umur panjang, sehat, walafiat, seneng apa enggak? Suaminya sayang sama kita, anaknya cinta sama kita, seneng apa enggak? Allah sayang sama kita, seneng apa enggak? Maka kita diuji sampai di mana rasa syukur kita. Betul apa enggak? Sampai di mana rasa syukur kita? Rasa syukur sama Allah, rasa syukur kepada Kanjeng Nabi, rasa syukur kepada orang tua dengan mendoakan, rasa syukur sama suami dengan berupaya menerima dengan ikhlas, ya, apa adanya, kekurangan dan kelebihannya, dan melayaninya sesuai dengan sepenuh hati. Karena kita tahu bahwa suami adalah kunci masuk surga. Anak juga kunci masuk surga. Istri juga kunci masuk surga. Jangan dikira Pak, memang redaksi hadisnya itu memang itu istri. Nah kalau suami bisa menjadi kunci masuk surga istri, apalagi bagi suami seharusnya bisa menjadi contoh yang baik. Nih, ya. Kemudian diuji oleh Allah sampai di mana rasa ketika diuji sabar. Kasih sabar itu begini Bu, Islam mengajarkan kita sabar itu bukan pasif. Sabar itu bukan kayak kata orang banyak. Sabar ya, tenang ya. Bukan itu. Islam itu mengajarkan sabar itu aktif. Sabar itu kreatif. Sabar itu dinamis. Contoh, saya mau tanya, pernah enggak dengar ketika orang diuji dengan sakit, dia mengatakan, ya Allah, teman-teman, Bu, sakit apa? Ya enggak apa-apa, saya biar sakitnya lama. Karena apa? Allah sayang sama orang yang sabar. Pernah enggak begitu, Bu?
Ada pernah begitu enggak? Ketika diuji sakit, kepalanya lagi puyeng, migran misalnya. Iya, hatinya lagi gundah karena 3 hari suaminya belum pulang. Anaknya belum pulang misalnya begitu. Gundah apa enggak? Ya. Jadi orang sabar itu sakit, dia akan kreatif. Saya sakit apa ya? Kok kepala saya ini rasanya kok pening terus? Apakah saya kurang tidur? Apakah saya banyak makan lemak-lemak? Ataukah kemarin itu karena makannya kebuli, saya makan kebuli terus, gorengan terus, saya sakit apa ya? Dalam hati pikiran nanyanya seperti itu. Oh, saya sakitnya migran ini, saya cari obat dulu deh. Obat bodrek migran misalnya. Atau datang ke rumah sakit, ke puskesmas, ke dokter. Betul apa enggak? Maksudnya biar cepat sakitnya sembuh. Demikian juga Allah menguji kita, Bu, dengan kurang ilmu, mohon maaf, kurang ilmu, kurang ekonomi, status sosialnya pas-pasan. Suaminya jadi bawahan terus, dirinya dijadikan orang yang tukang disuruh terus. Anak-anaknya biasa-biasa saja, enggak lebih baik dari dirinya. Itu ujian dari Allah. Udahlah biarinlah anak saya bodoh enggak apa-apa seperti saya. Saya miskin enggak apa-apa, saya enggak punya duit enggak apa-apa, ya. Pernah enggak orang seperti itu? Nah, yang namanya sabar itu diam sejenak untuk melangkahkan kaki yang lebih jauh. Diam sejenak, dalam hatinya ada siqatun nafsil mutaharrikah. Ya Allah, apakah ini pantas? Jadi begini, Bu. Ya. Kalau ada kekurangan ilmu, apakah itu takdir? Kalau ada kekurangan rizki, apakah itu takdir? Itu salah Allah atau salah manusia sendiri? Salah kita, Bu. Mungkin karena kita malas belajar dulunya. Betul apa enggak? Mungkin karena kita ini enggak mau ngumpul. Baru setelah sudah kayak umurnya 40-50 tahun baru ke majelis taklim. Dulunya jarang ikut belajar, ikut di organisasi, ikut di remaja masjid dan lain sebagainya. Makanya ya enggak punya ilmu tentang skill memimpin. Ya, ada enggak begitu? Ada enggak begitu? Nah, ini. Makanya kalau kita kepingin sayang sama diri kita termasuk afsus salam, kita menyampaikan salam kesejahteraan, salam kebahagiaan untuk diri kita. Marilah kita menyadari bahwa kalau yang baik datangnya dari Allah, kalau ada yang kurang baik fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan orang lain. Ini gara-gara ini, enggak usah salahkan diri kita. Ya kalau orang nyalain diri kita, tahu batas diri kita, oh ya Allah, kalau saya sekarang jadi orang cuman biasa-biasa saja. Ya, ekonomi saya banyak biasa-biasa saja. Pantes saya kurang ilmu, saya kurang keterampilan. Itu yang ono itu, yang enggak sekolah saja, tapi karena kreatif, dia mau belajar ke sana kemari sehingga tangannya kalau megang apa saja bisa jadi duit. Wah, kalau pegang ke dapur saja itu masakannya bisa jadi duit. Ada enggak begitu? Tapi ada yang bukannya ini tambah burus terus, ada enggak? Nah, itu nanti akan manfaatnya seperti itu. Seorang yang namanya keluarga besar dirasa aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Kalau itu takdirnya takdir mubrom sudah jelas. Kapan kita dipanggil oleh Allah. Tapi persoalan rizki, persoalan anak kita jadi hebat atau sebaliknya. Anak kita sukses atau tidak. Anak kita soleh atau tidak. Itu terserah didikan kita. Betul apa enggak? Banyak orang-orang mohon maaf. Cuman orang tuanya tukang cuci.
Ini Bu, kalau kita rajin baca kisah-kisah inspiratif. Banyak orang tuanya nggak lulus sekolah. Ya tukang cuci. Tapi anaknya SD nggak lulus, sekolah nggak lulus, nggak sekolah bahkan. Tapi anaknya sampai S1, S2, S3, sampai S-bon-bon. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Kalau kita ngelihat Bu, dulu waktu saya di pesantren, saya kebetulan masih kelas 3, kelas 1 aliyah, saya udah ngajar Bu, di madrasah. Itu saya teliti, saya sering silaturahmi ke rumahnya anak-anak kita yang kita ajar. Itu anak-anak yang hebat, anak-anak yang pinter, anak-anak yang juara kelas tapi akhlaknya bagus. Itu setelah saya perhatikan bukan anaknya kiai, bukan anaknya pejabat. Tapi saya melihat anaknya ibu, ini terutama dari ibu-ibu ya Pak ya. Ya dan juga bapak-bapak. Ternyata ini adalah anaknya ibu-ibu yang peduli kepada anaknya. Walaupun dia tukang cuci, walaupun dia kerja kasar, tapi dengan tulus ikhlas dia memperhatikan anaknya, tulus ikhlas mendoakan kepada Allah, bahkan bercucuran air mata, berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah cukup saya yang bodoh ya Allah. Sudah cukup saya yang saya yang miskin ya Allah. Sudah cukup saya sekolahnya nggak sekolah ya Allah. Tapi saya mohon kepada Engkau ya Allah. Engkau maha kaya, Engkau yang memegang kehidupan kami ya Allah. Jadikan anak saya jauh lebih baik daripada saya ya Allah. Saya yakin terutama doa ibu-ibu bapak-bapak. Ya, doa ibu bapak-bapak yang dengan tulus ikhlas, bercucuran air mata bisa menggoyang namanya aras, bisa membuka langit. Ternyata dalam tataran empiris kenyataan di lapangan, banyak ulama hebat yang mendunia. Imam Syafi'i, Abdullah bin Mubarak seorang waliullah, ya itu yang punya murid ribuan, itu juga anaknya orang-orang miskin. Banyak pemimpin-pemimpin yang hebat-hebat juga berangkat dari orang-orang miskin. Baik pemimpin dunia maupun pemimpin muslim maupun yang tidak. Kita tahu Barack Obama hidupnya lontang-lantung masih kecilnya ada di Indonesia. Betul apa enggak? Kita tahu yang sejarah banyak sekali, makanya jangan pesimis. Maka diri kita terutama orang tua ini harus berjanji sama diri kita. Harus kita menyampaikan salam kebahagiaan, salam untuk hebat untuk anak-anak kita. Syukur-syukur tidak hanya anak biologis anak-anak kita, tapi anak-anak idealis, anak-anak yang kita didik, kita perhatikan. Betul apa enggak Bu? Bu, dulu itu Bu ya, ketika kami bahkan jadi dekan 2013, sekarang dekan lagi. Itu waktu kami dihukum karena yayasan ini berantem terus, universitas yang ada di Rawamangun, itu kita nggak boleh menerima mahasiswa. Jadi kalau ngajar kita itu ngajar di bawah tahun 2000, saya udah ngajar sampai sekarang di Masjid Ta'lim. Ya, itu kalau kita ngajar 15 orang, 20 orang itu sudah mulai males. Tapi ini ngajar mahasiswa, anak-anak kita cuma hanya 3-4 orang. Kadang-kadang niatnya, pikirannya harus dirubah. Ya Allah, ya Allah, ini anak-anak ini calon-calon orang hebat. Calon-calon orang yang nyandiri ladang pahala dan kemuliaan buat aku ya Allah. Ikhlaskan, bismillah. Ngajar itu tetap ikhlas. Makanya apalagi kalau seperti ini, saya tadi dari rumah niatnya, ya Allah nawaitu ta'alumah, saya niat belajar ya Allah. Ya, walaupun saya ngajar Bu, walaupun ngajar, walaupun dekan, pimpinan, saya niatnya belajar kalau ke kampus. Begini saya niatnya belajar. Litolabi ridallah, tujuannya untuk mencari ridha Allah. Wa ihya'idin, untuk memperjuangkan agama Allah. Wa izalatil jahli, dan untuk menghilangkan kebodohan. Ya, ini
Alhamdulillah. Kalau kita ingat, makanya kalau niat belajar begitu. Kalau kita sudah niat seperti itu, maka seakan-akan sudah takkan kontrak. Kita jihad. Kita jihad, ini ibadah, ini jihad. Sama dengan orang yang berjihad yang ada di Palestina sekarang. Seneng apa enggak? Nah ini, jadi kembali kepada yang pertama, afsus salam, menyampaikan salam. Jadi jadikan sekarang ini enggak usah peduli kata orang lain. Kalau ada orang lain mendoakan kita, maka tenangkan hati kita, minimal kita enggak peduli. Syukur-syukur kalau kepingin menjadi orang yang hebat, doanya, ya Allah jadikan orang, kau berikan hidayah, petunjuk orang-orang yang senantiasa menjelekkan saya, menfitnah saya. Bisa enggak ketika begitu, Bu? Ketika ada mengatakan, oh itu loh, suaminya ibu itu, dia selingkuh, misalnya begitu. Kalau kita dengar begitu, dongkol apa enggak? Ayo, kok cicing wae? Dongkol enggak kira-kira? Ya, sekarang kita doakan, ya Allah saya percaya sama suami saya ya Allah. Engkau yang maha melihat ya Allah. Doakan berilah petunjuk orang-orang yang berpositif thinking sama saya dan keluarga saya. Sekarang udah mulai begitu. Sebab kita ini ada yang ngomongin masalah rumah tangga kita. Ada yang ngomongin masalah rezeki ekonomi kita. Emang kalau kita diomongin begitu mereka bantu sama kita? Bantu apa enggak, Bu? Enggak. Udah pokoknya daripada pikiran kita ini yang enggak, maka marilah kita mulai tata hati dan pikiran. Itu diantara afsus salam. Yang kedua apa, Pak? Yang kedua kata Nabi, wa at'imu ta'am, orang yang suka traktir. Ayo, ayo. Ada enggak yang di sini suka traktir? Alhamdulillah. Ada enggak yang di sini kerjaannya cuman selalu kemaunya ditraktir? Ana wonge, ana orangnya. Nih dengerin. Ya, sekedar teh tawar, sekedar teh manis, sekedar kerupuk, sekedar kopi, sedangkan makanan-makan ringan, bahkan tanggal muda dapat gajian dari suaminya, sekedar beli minuman cuma 5.000 perak, cuma diminum sendiri. Ada enggak orangnya? Ada enggak seperti itu? Orangnya ada di sini. Ini ya ini bapak-bapak, mau dari dulu kerjaannya mau traktir. Ya Allah. Ya sekali-kali. Enggak bisa misalnya kita enggak bisa ngasih makan 5 orang. Ya belajar deh 1 orang. Ya belajar enggak bisa setelah 1 orang ningkat 2 orang. Rezekinya nanti semakin tambah. Ada enggak sejarah orang yang bersedekah jadi kere? Nah ini jawabannya masih ragu-ragu. Ada enggak orang yang sedekah suka ngasih makan jadi kere? Enggak ada. Yang kita lihat orang yang biasanya suka nraktir, suka ngasih makan, suka ngasih mikun biasanya semakin tajir. Betul apa enggak? Nah maka kuncinya kalau kepengen tajir, badannya sehat, banyak didoain orang, banyak disengenin orang, bahkan kata Rasulullah as-sakhiyun, orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, baidun minan neraka. Seneng enggak? Kepengen badannya sehat, hidupnya semakin berkah, usahanya semakin maju, suaminya, anak-anaknya semakin karirnya semakin meningkat, maka rajin-rajinlah bersedekah. Insya Allah nih Bu, kuncinya di situ. Ya, sedekah macam-macam, dengan ilmu juga bisa. Sedekah dengan doa juga bisa. Sedekah dengan tenaga juga bisa. Lebih-lebih sedekah dengan harta benda, dengan rezeki. Wa'at imu ta'am.
Kalau kepengen jadi ahli surga harus suka traktir. Insya. Ini kadang jangankan sama orang lain, sama orang tua aja kadang-kadang pelit. Sama anak suami adalah pelit. Ya Allah, sama saudara pelit, bagaimana dengan orang lain? Nah ini saya ngomong apa adanya, Pak. Kadang-kadang ada orang itu dengan orang tua pelit. Itu pada ladang pahala, ladang rezeki, berkembangnya rezeki. Nah ini perlu. Kenapa saya pakai bahasa yang sederhana begini, Bu? Karena ini memang kenyataan di lapangan seperti itu. Nah, makanya pokoknya sebisa kita. Ada orang yang mohon maaf, ada kerja bakti. Ya, kerja bakti di tempat kita nggak bisa ngeluarin yang mahal-mahal, nggak apa-apa. Keluarin kopi, dalam bikin satu teko. Nggak bisa bikinin itu, keluarin teh. Wah ini kok panas banget ya. Kalau tambah esnya itu. Kira-kira kalau panas, ada orang sedekah minuman pakai es, yang pada kerja seneng apa enggak? Didoain apa enggak? Ya Allah. Ini ya, wa'at'imut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham. Orang yang suka menjalin tali silaturahmi dengan orang yang ada di dalam rumah, orang tua, suami, istri, itu yang perlu, Bu. Ya Pak ya, itu yang dipentingkan dulu. Yang ada kaitannya keluarga, ada keluarganya, hubungan keluarga, itu dahulukan dulu. Makanya sebaiknya sisihkan waktu 1 bulan sekali, syukur-syukur bisa 1 minggu sekali. Jangan jadi orang seperti Monas. Nih Pak, banyak orang sekarang ini tipenya, karakternya seperti Monas. Monas itu maunya didatangin. Datangin, dibawain oleh-oleh. Ada enggak begitu? Ada enggak orang yang maunya didatangin, disilaturahimin? Ya, itu tipenya seperti Monas. Jangan, itu enggak bagus. Jadi sisihkan waktu, siapapun kita. Saya ngelihat ya, guru kita Kiai Mahfud beserta keluarganya, itu pun menyisihkan waktu. Apalagi kalau lebaran, beliau pun datang, enggak di rumah, Bu. Enggak datengin, datang kepada saudara-saudaranya. Contoh banyak sekali. Ya, jadi orang, marilah kita belajar untuk silaturahim. Silaturahim yang hebat adalah silaturahim yang kita merendahkan hati dan kita mau mendatangin. Betul apa enggak? Betul enggak? Yang kedua, silaturahim dengan saudara kita di luar. Saudara satu keluarga besar, keluarga besar di Rosa Aswaja. Makanya kalau ketemu jangannya cicing wae. Kalau kita ketemu, Bu, ini mohon maaf, kita datang, ini 3 hal keutamaan bagi orang yang datang di Rosa Aswaja. 3 keistimewaan ini kalau tahu kita, Masya Allah, luar biasa. 1, datang kita pengajian ini didoain penduduk langit dan bumi seluruhnya. Sampai ikan-ikan hatal khitana fil ardi, sampai ikan-ikan yang ada di laut. Itu mendoakan kita, memintakan ampun sama kita. Dan Allah senantiasa meloloskan kafaratul dzunub, membakar noda dan dosa kita. Mungkin yang ibadahnya agak kurang khusyuk, lagi sholat Allahu Akbar, kira-kira nanti masaknya apa ya? Ada nggak begitu? Ya nanti saya ke sana bawa apa ya? Ya yang ibadahnya kurang khusyuk, ya bacaannya kurang tartil. Di antaranya untuk membakar noda dan dosa kita datang ke majelis taklim tadi ini. Yang kedua, jadi di Rosa Aswaja ini yang kedua, jadikan teman-teman kita ini termasuk guru-guru kita, ketika kita hadir di sini, mamin muslimaini, apabila ada 2 orang Islam yang bertemu. Wayal takiyani yang bertemu, wayatasawfahani, kemudian mau salam-salaman.
ghufira lahuma qabla ayyatafarraqa. Maka dua-duanya akan dibakar noda dan dosanya sebelum dia keluar dari pengajian di Rosa Aswaja ini. Senang enggak? Ketika ketemu sampaikan salam, assalamualaikum. Ketika ketemu kita senyum. Kita ketemu kita cipika-cipiku sebisa kita. Maka selama kita di majelis talim itu sebelum kita berpisah Allah membakar noda dan dosa kita. Senang enggak? Dosa termasuk sama suami. Walaupun kadang-kadang sama suami mulutnya manis tapi hatinya dongkol. Apalagi kalau dua-duanya mulutnya masem hatinya dongkol. Sama orang tua juga demikian. Nah ini. Yang ketiga apa? Yang ketiga, nah orang yang kita keluarga aswaja seperti ini, gara-gara saya ngomong suami istri, saya ingat istri saya selupa nih Bu. Apa yang ketiga apa? Yang ketiga apa namanya? Kalau kita datang kayak seperti begini, yang intinya adalah noda dan dosa kita diampuni oleh Allah. Nah itu tadi yang berapa? Yang ketiga. Yang keempat, Pak, Bu, yang keempat. Wassolatu fil lail wan nasu niyamun. Rawahu muttafaq alaih. Orang yang bisa sholat di malam hari sementara orang lain pada tidur. Yang sebenarnya saya ngomong begini ini kenyataan Bu, yang saya lihat di dalam keluarga saya, orang-orang terdekat saya. Biasanya wanita itu, perempuan itu kalau tidur itu jarang. Yang tidur jam 11 malam sampai jam 8 pagi itu jarang. Jarang kan ya Pak? Biasanya wanita itu bangun sebelum subuh. Jam 4 itu udah bangun. Iya, apalagi bapak-bapak juga sama. Ya, apalagi semakin tua. Kadang-kadang semakin tua semakin sering buang air kecil. Karena ditegur oleh Allah, disayang oleh Allah. Maksudnya apa? Agar menjadi ahli malam-malam setelah kencing, buang air kecil, ngambil wudhu, sholat tahajud. Syukur-syukur waktunya masih ada setengah jam. Ya, sholat taubat dulu, urutannya begitu. Sholat taubat dulu, habis sholat taubat, sholat tahajud. 2, 3, 2, 4, 6, kalau syukur 8 rakaat. Ya, kemudian baru sholat liqadhail hajat. Ini kok kelihatannya cicing wae? Iya, saya mau tanya, ada enggak ibu-ibu bapak yang hadir di sini kalau malam sering buang air kecil, setelah buang air kecil langsung tidur kembali, ada enggak? Ono wonge hadir di sini, Masya Allah. Nah ini harus dirubah. Kalau kepingin ahli surga, kepingin disayang Allah, kepingin dirinya jadi orang-orang hebat, anak-anaknya suaminya jadi orang yang beruntung, yang hebat, yang sukses. Jangan lupa suka bangun malam, sholat tahajud insya Allah. Ibu, waktunya sudah jam 11. Nah, ada pepatah, irian burungnya cendrawasih. Sekian, terima kasih. Makan ketupat pakai santen. Menawi kawula lepat kawula nyuwun ngapunten. Ngaturaken sedaya kelepatan kula nadhi halal kali panjenengan sedanten. Maafin nggih. Pokoknya kalau enggak paham bilang nggih aja. Nanti tanya yang paham. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mohon maaf. Kita mohon doa, mohon kepada Allah di majelis yang mubarak, majib yang mustajabah ini, doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, suami, anak-anak kita.
istri kita, seluruh keluarga kita, umumnya juga keluarga besar di Rosa Aswaja. Kita mohon sama Allah mudah-mudahan semakin bertambah umur, ya semakin Allah menjadikan kita semakin sehat lahir dan batin. Bila termasuk sehat ekonominya, yang berkarir, Allah tingkatkan karir dan kualitas pengabdiannya, pangkat dan jabatannya. Yang punya usaha, Allah lancarkan usahanya. Yang punya anak dan cucu keturunan, jadikan anak dan cucu jadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses, tapi soleh dan solehah. Dan senantiasa kita dalam hidup ini senantiasa diberikan keberkahan dan kemanfaatan, termasuk apa yang kita bahas hari ini. Kita mudah-mudahan termasuk 4 hal ini sehingga kita digolongkan oleh Allah termasuk ahli surga. Ketika kita dipanggil oleh Allah, dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah bisirri wa asrariha al-qabul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidana ya Rasulullah. Khudh biyati qolat ilati adrikna. Allahumma ghafir lana dhunubana wa khatayana wa israfana kullaha wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya Allah ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubadi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Aghnina ya Allah, cukupkanlah kehidupan kami ya Allah. Aghnina ya Allah, kayakanlah kehidupan kami ya Allah. Aghnina ya Allah bi halalikan haramika wa bi ta'atikan maksyiatika wa bi fadlika amang siwak ya wasi'al maghfirah ifir lana dunubana. Allahumma ikadhi hawaijana ya Allah wa hawaija ahlana wa usratana wa auladana wa jamaatina ya Allah min hawaiji dunya wal akhirah. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami dan hajat keluarga kami, hajat anak-anak kami, hajat murid-murid kami seluruhnya ya Allah, baik hajat dunia maupun akhirat. Wa yasir jami' umurina wa umurihim, dan mudahkanlah segala urusan kami dan urusan mereka seluruhnya ya Allah, min umuri dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.